Entah mengapa, jika aku selalu membahas tentang Bu Mega, perawan tua itu selalu saja akan berhadapan denganku. Dosen kejam itu lagi-lagi memanggilku seolah kami memiliki ikatan batin yang kuat. Wah, apalagi yang ingin dia katakan padaku? Apa ia ingin bertanya tentang Mas Rangga lagi? Aku pikir dia sudah bertaubat dan tak akan mencari tahu tentang kehidupan Mas Rangga. Akan tetapi, dugaanku salah. Karena sepertinya ia masih saja tertarik dan ingin mendekati pria yang sudah berstatus sebagai suami orang lain. Apa Bu Mega ingin menjadi pelakor? Ya, itu sudah sangat jelas. Aku mengetuk pintu dengan pelan, berusaha merapalkan doa pengusir setan, agar jin yang mengikuti Bu Mega bisa pergi sejenak sehingga saat ia berhadapan denganku, dosen itu bisa lebih bersikap ramah. Ah, kau sudah datang rupanya. Padahal aku sudah sejak tadi menunggumu. Ada nada kesinisan yang tersirat dalam kalimatnya. Maaf Bu, saya masih ada kelas. Jadi saya, kelas Ranggaya. Dia memotong kalimatku, membuat emosiku mulai terpacu. Apa karena ia merasa lebih tua, dengan jabatan yang tinggi sehingga ia bebas bersikap seenak jidat dan tidak menghargai mahasiswinya? Iya Bu, enak ya sering ketemu sama Rangga. Pasti enak dong. Wah, aku benar-benar tak menyangka bahwa kau ternyata orang yang selama ini ku cari. Pupil mataku jelas melebar. Aku menahan napas. Degupan jantungku berdetak tak sesuai ritme biasanya. Dan lagi, keringat dinginku mulai terasa mengalir di sepanjang pelipis dan kening. Apa yang harus kukatakan? Maksudnya Bu, saya tidak mengerti. Pandangan Bu Mega seketika menjadi tajam. Sampai aku takut pandangan tersebut akan merobek tubuh ringkiku ini. Sebetulnya apa yang terjadi? Mengapa dosen itu tidak langsung mengatakannya? Dan seolah ingin bermain kata denganku. Kau tidak paham ya? Bu Mega berdiri, melangkah mendekatiku, lalu mengitari tubuhku sambil menunduk. Ah, kenyataan bahwa dia lebih tinggi dariku membuat hati ini terasa tidak tenang. Tidak, dia tinggi sebab menggunakan stiletto. Pembelaan orang pendek. Kau bohongkan bahwa kau tidak mengetahui siapa istri Rangga. Kau berbohong bahwa kau tidak pernah bertemu dengan gadis sialan itu. Dan kamu pasti tahu alasan Rangga kini menjauh dariku. Kau jelas tahu semuanya tetapi kau pura-pura tidak tahu. Apa kau takut padaku? Bu Mega bersandar di meja kerjanya. Lalu kembali berkata, sepertinya tidak begitu. Jika kau takut, kau tidak mungkin merebut Rangga dariku. Wanita itu bersedekap. Kinan, kau gadis brengsek. Aku sudah 5 tahun mengejarnya dan kau malah dengan mudah masuk ke dalam kehidupannya. Kau gadis yang tak tahu malu. Aku tersenyum miring, lalu mengangkat pandangan, memandangnya dengan dingin. Jika dia berani berkata kasar padaku, aku pun bisa seperti itu. Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu di sini? Aku atau ibu sendiri? Sudah tahu jika Mas Rangga sudah menikah. Ibu malah dengan terang-terangan mendekati pria yang sudah beristri. Apa ibu tidak malu dicap sebagai pelakor? Suami saya juga tidak akan tergiur sama ibu, kataku dengan nada mengejek. Siapa yang mau sama wanita yang miskin attitude? Cukup sampai di sini rasa kesopananku padanya. Bu Megalah yang memulai mengibarkan bendera perang dan aku pun tak akan bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Mengatakan bahwa aku gadis sialan, gadis brengsek dan gadis tak punya malu. Bukankah sebutan itu cocok untuk dirinya sendiri? Sekarang kau sudah mengakuinya sebagai suami ya? Aku menyunggingkan salah satu sudut bibir. Iya Bu, saya terpaksa harus mengakuinya. Sebab pelakor makin merajalela. Kulihat rahangnya mengeras. Pertanda ia sudah emosi. Aku tidak peduli jika ia akan membuatku semakin kesulitan. Sebab aku tak bisa tetap diam dan sabar jika hal itu sudah menyangkut tentang harga diri. Dia pikir karena dia adalah dosen yang memegang kendali atas nilai mahasiswanya membuatku akan sulit untuk berkutik. Tentu tidak, aku gadis yang terkenal badung dan tak akan pernah mengalah pada orang yang jelas bersalah. Kau, benar-benar kurang ajar. Teriaknya lalu melempar gelas kaca ke tembok. Aku merasakan pecahan kacanya mengenai lenganku. Ya. Setidaknya aku sedang mempertahankan orang yang kusayangi dari wanita yang berpotensi ingin menghancurkan hubungan kami. Geramku tak mau kalah. Kinan, kau seharusnya lebih paham. Kau juga seorang perempuan dan kau harusnya lebih tahu bagaimana perasaanku saat ini.
Jadi apa maumu, Bu? Apa ibu ingin agar aku melepaskan suamiku demi wanita yang telah lama mencintainya? Ya, itu lebih baik, Nan. Aku akan bersenang hati memaafkan dan memberimu nilai yang tinggi. Aku memiringkan kepala, lalu tersenyum miring. Tapi maaf, Bu, soalnya aku tidak akan melepaskan suamiku untuk wanita yang hanya terobsesi padanya. Cintaku tak bisa ditukar dengan nilai yang tinggi. Dasar, jalang. Kau seharusnya sadar, Bu Mega. Ini kampus dan kau malah membawa-bawa kehidupan pribadimu kemari. Bagaimana jika ada orang lain yang mendengar perdebatan kalian? Mas Rangga ada di sana. Sedikit berteriak. Aku tidak terkejut. Sebab sebelum datang ke ruangan Bu Mega, aku sudah mengirimkan pesan pada Mas Rangga tentang panggilan wanita itu yang terkesan tiba-tiba. Kau memanggil suamimu untuk membelamu dan menyudutkanku. Kau ternyata gadis licik, Kinan. Kau tidak cocok untuk Rangga. Dosen itu beralih menatap Mas Rangga. Seharusnya aku yang menjadi pasanganmu, Rangga, bukan gadis kekanakan seperti dirinya. Aku masih berbaik hati memintamu untuk berhenti mengganggu istriku, Bu Mega, tetapi jika aku melihat kau menindas dan semakin mempersulit jalannya, aku tidak akan tinggal diam. Wah, sekarang kau pun berani padaku. Oh, ternyata kalian pasangan yang sangat cocok, sama-sama tak tahu diri. Asal kau tahu, Rangga, akulah yang selalu membantumu dan membuatmu menjadi dosen tetap di sini. Kau sungguh tak tahu diri. Terima kasih karena telah membantuku, tetapi aku tak pernah memintamu untuk melakukan semuanya. Mas, panggilku saat ia masih sibuk membaca buku yang tebalnya menyamai novel series Harry Potter. Tanggapannya mengapa singkat, jelas dan padat. Aku tahu bahwa Mas Rangga adalah sosok yang tak mau diganggu saat sedang membaca. Tetapi kali ini aku tak mau membiarkan masalah tadi siang berlarut-larut. Mengapa Mas Rangga selalu saja seperti itu? Ia selalu mengabaikan setiap masalah seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, aku ingin mendengar pendapatnya tentang Bu Mega tentang perdebatan tadi siang di ruangan perawan tua itu. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Apa dia kesal saat melihatku dibentak oleh Bu Mega? Aku ingin tahu tentang tanggapan dan solusinya untuk menghadapi Bu Mega ke depannya. Bukankah wanita itu jelas berpotensi menjadi perusak dalam rumah tangga kami? Seharusnya Mas Rangga memberiku kekuatan untuk tetap tegar dalam menghadapi kegilaan Bu Mega. Apalagi dia tahu bahwa aku ini masih labil dan otakku gampang oleng-oleh cerita-cerita negatif di luar sana. Mas, panggilku lagi dengan suara yang naik 1 oktav. Ada apa, Kinan? Aku sedang membaca. Yang bilang Mas makan bakso siapa coba? Gerutuku mulai kesal. Dia sama sekali tak menoleh padahal aku sudah memanyunkan bibir. Bukti bahwa kekesalanku sudah berada di level tinggi. Kulihat Mas Rangga menghela napas, lalu menutup buku dan menyimpannya di meja. Ada apa? Ada yang ingin kamu tanyakan? Oh, jelas dong. Aku duduk bersila di sofa lalu menatapnya dengan serius. Mas, Bu Mega sepertinya tidak mau menyerah. Lalu, dia memotong kalimatku. Apa Mas nggak pernah mencintai Bu Mega? Alisnya berkerut lalu menelengkan kepala. Mengapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu, Kinan? Kita sudah sepakat untuk tidak membahas masalah Bu Mega. Aku menekuk wajah. Aish, bukan gitu, Mas. Aku tidak tenang memikirkan hal itu. Jika Bu Mega tidak mau mundur, Mas bisa saja. Aku menggantung kalimatku. Mencari alasan yang tepat untuk mendeskripsikan ketidaknyamanan ini. Nantinya Mas bisa terpikat olehnya. Lanjutku lalu menunduk. Menatap kedua ibu jari yang sejak tadi kumainkan. Menggesek antara dua kuku. Ku dengar ia menghela napas kasar. Kau tidak percaya padaku? Pertanyaannya membuatku mendongak. Ku tatap wajahnya yang rupawan lalu menelisik ke dalam manik mata coklat terang miliknya mencari kepalsuan di dalam sana. Namun, hanya keyakinan dan kebenaran yang kudapatkan. Tapi Mas, hati seseorang bisa berubah. Terlebih Bu Mega terlihat cerdik, cerdas dan seksi. Cicitku pada kata terakhir. Mas Rangga menggeleng sambil tersenyum. Kau takut aku terpikat dengannya? Itu tidak mungkin, Kinan. Aku sudah mengenalnya begitu lama. Selama itu Bu Mega dengan terang-terangan memperlihatkan ketertarikannya padaku dan selama itu aku sama sekali tidak tergoda akan dirinya. Mas Rangga mendekat, duduk di sampingku lalu menggenggam jemariku erat. Meski katamu dia seksi tetapi sayangnya aku tidak tertarik dengan wanita yang memamerkan tubuhnya di depan orang banyak. Alah, bohong. Aku melengos berpura-pura tak percaya akan ucapannya.
Padahal yakinlah dalam hatiku seperti ada yang meletup-letup, seperti kembang api. Mas Rangga melepaskan genggamannya lalu menyandarkan punggung di sandaran sofa. Ah, aku tak bisa mengerti dengan kaum kalian. Saat seorang pria jujur, mereka menganggap itu adalah kebohongan. Tetapi saat kaum kami berbohong, kalian malah dengan mudahnya percaya. Dengan cepat aku kembali menoleh padanya lalu memicingkan mata. Wah, ini berdasarkan pengalaman ya. Ya wajar sih, Mas kan sudah sering menjalin hubungan dengan banyak wanita. Aku membuang napas panjang. Pengalaman memang adalah guru yang terbaik. Lanjutku dengan nada ketus. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi jika kita membahas masalah ini dan aku sudah yakin hasilnya. Akan seperti apa Kinan? Kau yang akan marah dan aku sebagai pihak laki-laki yang harus disalahkan. Oleh sebab itu aku tak mau membahas tentang Bu Mega karena perdebatan kita akan bercabang-cabang. Dan terbuktikan, sekarang beginilah jadinya. Mas marah. Berarti Mas peduli sama Bu Mega. Astaga Kinan, Mas Rangga memijit pelipisnya. Kamu sengaja memancing emosiku kan? Jika nanti aku marah, kau akan mengatakan bahwa aku pria brengsek, tidak peka dan membela wanita lain. Aku tercenung. Apa semua wanita seperti itu? Ataukah hanya aku yang sering bersikap seperti ini? Akan tetapi aku tak boleh kalah di matanya. Pengalaman Mas memang tidak perlu diragukan lagi. Jawabku lagi-lagi mencoba untuk membuatnya semakin kesal. Allahu Akbar. Aku menghela napas kasar saat mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Bu Mega sepertinya tak mengindahkan perkataan Mas Rangga kemarin. Dosen laknat itu malah memberiku nilai rendah. Padahal aku sudah bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tak pernah absen dalam kelasnya. Apa ini yang dikatakan memanfaatkan jabatan? Karena ia merasa bahwa aku berkedudukan lebih rendah, sehingga ia bisa berbuat sesuka hati. Bukankah itu bisa disebut sikap tak profesional? Dia membawa masalah pribadi dalam urusan pekerjaan. Meski merasa marah dan emosi tetapi aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Toh semuanya sudah terjadi, meraung pun tak akan mengubah segalanya. Bu Mega memiliki perangai yang keras dan pendendam. Nenek sihir itu pasti sulit untuk dimintai belas kasihan. Woi, melamun aja, entar kesambet penunggu pohon rambutan samping kantin baru tahu rasa. Apa sih Mel? Kataku tak menyambut tawa cemprengnya. Bau-baunya ada yang galau nih. Ada apaan? Sama abang suami lagi. Tanyanya dengan nada mengejek. Jangan diganggu Mel. Dia lagi mode senggol bacok. Ada apa sih Ra? Mela terdengar sangat antusias. Namun, Rara tak kunjung menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin Rara ingin agar aku sendiri yang menjelaskan masalahku sendiri pada Mela. Dewi masih memiliki kelas, sehingga ia tak bergabung dengan kami. Biasalah. Bu Mega ngasih nilai rendah. Aku menjawab dengan nada putus asa. Dia ngasih D lagi. Aku menggeleng. Lah itu udah masuk kategori baik Nan. Lo maunya dapat A. Mustahil dong. Buat level Bu Mega. Dia tuh serba perfeksionis. Mela kembali membuat emosiku naik. Gini. Gue berasa sia-sia ngulang mata kuliah Bu Mega kalau ujung-ujungnya cuma dapat C. Mas Rangga yang nyatanya jauh lebih perfeksionis ngasih gue nilai B. Aku mengembuskan napas kasar melalui mulut. Bu Mega udah tahu kalau gue istri Mas Rangga. Mungkin karena itu dia ngasih gue C. Rara menepuk tangan satu kali. Iya juga ya. Semua mahasiswa yang mengulang kelas Bu Mega tahun ini dapat B. Bahkan si Caca yang kolotnya minta ampun dapat nilai yang sama dengan yang lainnya. Kayaknya lo aja yang dapat C-nan. Kan? Dengan begitu Bu Mega menjelaskan bahwa dia memang benci sama gue. Aku menghempaskan punggung ke sandaran kursi. Lalu menatap langit-langit kantin. Gue sial banget sih kalau berurusan sama Bu Mega. Cita-cita dapat IPK tinggi kayaknya harus dikubur dalam-dalam. Sekarang mah yang penting lulus. Udah. Syukur gue. Oh iya Nan. Kata lo Bu Mega udah tahu hubungan kalian. Respon dia gimana? Ya nggak usah ditanya Ra. Dia udah hampir ngegigit gue. Kasihan banget sih hidup lo Nan. Kalimat Mela tidak menyiratkan rasa simpati, melainkan antipati. Keduanya tertawa. Sedangkan aku hanya tercenung melihat kebahagiaan dua orang yang sedang menyeruput es teh di hadapanku. Semoga mereka keselak. Biasanya dua orang yang terzalimi diijabahkan.